akan dilaksanakan pengendalian hama menggunakan agen pengendali hayati. Nah, pengendalian hayati ini dilakukan berdasarkan pengamatan sebelumnya bahwa di lokasi ini, di lokasi kelompok tani Sinar Tani Desa Sukamaju, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sukabumi, merupakan lokasi IP 400. Nah, di lokasi ini terdapat beberapa OPT. Yang pertama ada walang sangit karena sekarang menjelang generatif, kemudian ada juga penyakit BLAS dan penyakit BLB. Nah, maka dari itu kami di sini petugas dari Balai Penyuluhan, tugas POPT, kemudian kelompok tani mengadakan gerakan pengendalian untuk antisipasi meningkatnya tingkat serangan OPT. Nah, kali ini kami menggunakan APH, di mana APH yang digunakan adalah bakteri endopit. Nah, bakteri endopit ini berfungsi untuk menstimulasi supaya tanaman padi lebih toleran terhadap hama penyakit. Selain itu juga bakteri endopit ini digunakan untuk menyeragamkan supaya bulir padi matang merata. Selain itu juga kandungan bakteri endopit ini di dalamnya selain ada bakteri endopitnya ada fitohormon. Jadi dimungkinkan untuk tanaman supaya lebih tahan terhadap serangan hama penyakit, begitupun untuk hasilnya bisa lebih optimal. Nah, penggunaan bakteri endopit ini diharapkan untuk menggantikan peran pestisida kimia yang selama ini banyak di petani digunakan ketika menjelang padi generatif menggunakan pestisida kimia. Nah, tentunya penggunaan pestisida kimia sangat berbahaya terkait dengan residunya. Selain dengan residu kimianya juga bisa menimbulkan resisten terhadap hama penyakit. Akan tetapi ketika menggunakan bahan alami seperti APH, agen pengendali hayati ini sangat baik dalam hal kualitas nantinya padi yang dihasilkan karena bisa menunjang untuk kesehatan kita. Nah, untuk cara aplikasinya bakteri endopit ini untuk 1 liter air hanya memerlukan 10 ml saja. Jadi ini cukup efektif digunakan. Kemudian untuk aplikasinya di spraying. Untuk aplikasi anjuran sebenarnya lebih dianjurkan pada sore hari, tapi pada pagi hari pun tidak jadi masalah, asalkan jangan lewat dari jam 9.30. Nah, kemudian untuk selanjutnya untuk mengatasi serangan dari walang sangit, kita sudah menyiapkan perangkap hama yang diberi nama RB Trap yang belakangan digunakan. Kemampuannya cukup efektif untuk mengendalikan walang sangit yang imago atau yang sudah bersayap. Nah, hal ini digunakan untuk mereduksi penggunaan pestisida kimia, di mana petani biasanya ketika ada serangan walang sangit lebih suka menggunakan pestisida dari golongan piretroid, yang ternyata golongan piretroid sendiri sudah dilarang penggunanya untuk padi sawah karena berbagai hal yang ditimbulkan dari penggunaan pestisida tersebut, seperti residu, kemudian juga membunuh dari musuh-musuh alami yang ada di sawah. Nah, RB Trap ini terinspirasi dari memadukan berbagai teknik pengendalian, yaitu ada dari preferensi warna, bahwa menurut beberapa literasi serangga itu lebih suka kepada warna kuning. Maka saya sendiri sebagai penggagas RB Trap ini memberikan warna kuning pada perangkap walang sangit ini di bagian atas. Tujuannya agar walang sangit yang dari jauh bisa menghampiri perangkap ini. Kemudian selain itu di dalamnya ada antraktan berupa umpan atau biting trap. Nah, di sini umpan yang digunakan yaitu dari hama keong. Nah, hama keong ini beberapa literasi menunjukkan bahwa walang sangit tertarik dari bau-bauan atau aroma yang ditimbulkan dari hama keong. Kemudian selain itu bahan yang digunakan selanjutnya yaitu perangkap hama yang terbuat dari botol. Nah, botol ini dilubangi sekitar diameternya 2 cm. Tujuannya agar serangga yang masuk atau walang sangit yang masuk tidak bisa keluar lagi. Nah, untuk walang sangit yang bisa terperangkap yaitu walang sangit yang sudah imago atau yang sudah bersayap. Sedangkan untuk walang sangit yang
masih nimfa, itu bisa dikendalikan menggunakan entomopatogen seperti Beauveria, kemudian Lecanicilium lecanii, atau juga bisa menggunakan pestisida yang bahan aktif azadirachtin, atau juga dari bahan aktif Dioscorin yang terdapat, contohnya Dioscorin itu ada di umbi gadung, atau juga yang azadirachtin bisa dari daun mimba, daun mindi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk pengendalian lainnya, walang sangit juga bisa menggunakan vaksin tanaman, yaitu bisa menggunakan kitosan, atau juga bisa menggunakan bakteri endopit atau cendawan endopit. Nah, bakteri endopit ini dipercaya bisa menstimulasi supaya tanaman lebih tahan terhadap serangan hama penyakit. Karena pada dasarnya setiap tanaman secara fisiologis mempunyai ketahanan tanaman. Contohnya tanaman itu mempunyai kutikula. Jadi ketika kutikula itu bisa dimaksimalkan dengan adanya bakteri endopit ini supaya menstimulasi kutikulanya tumbuh lebih baik, maka serangga-serangga penghisap seperti walang sangit, warang itu tidak mampu untuk menusukan stiletnya. Karena kita ketahui bahwa hama warang kemudian walang sangit mempunyai stilet sebagai alat mulut untuk menghisap tanaman. Alhamdulillah di Desa Sukamaju sudah berkembang beberapa kelompok yang sudah melakukan pengendalian hama penyakit dengan menggunakan ataupun mengaplikasikan agen pengendali hayati di Desa Sukamaju. Adapun harapan ke depan, mudah-mudahan semua kelompok tani juga para petani menggunakan agen pengendali hayati ini untuk meminimalisir serangan OPT maupun biaya produksi.